Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang ilmu politik. Dari kelompok 6 beranggotakan Ana Siti Nur Hasanah, Septian Anugrah, Muhammad Sultan, Depi Nurul Jannah, Indah Nur Fatimah, dan Nadila Kamila Tunisa. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Nurul Jannah, NPM 2021711050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu politik. Ilmu politik secara luas merupakan ilmu yang mempelajari keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat dan mempertahankan amandemen serta aturan-aturan umum di mana mereka hidup. Dimulai dari pembuatan keputusan atau decision making mengenai apa yang akan menjadi tujuan dari sistem politiknya. Selanjutnya dilanjutkan dengan diperlukannya kebijakan-kebijakan umum atau public policies yang mengangkat pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu konsep-konsep ilmu politik. Pertama adalah negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu kekuasaan. Kekuasaan merupakan semua kegiatan yang melibatkan berbagai usaha untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai keinginan si pelaku. 3. Pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Yang keempat adalah kompromi dan konsensus. Politik seringkali dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik melalui kompromi dan negosiasi, dibandingkan melalui kekuatan atau aplikasi kekuasaan secara nyata, karena konflik tidak bisa dihindari. Maka saat kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bertentangan sama-sama memiliki kekuasaan, maka mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja, tetapi dapat dipecahkan melalui kompromi. Yang kelima adalah pembagian dan alokasi. Pembagian atau distribution dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau value dalam masyarakat. Politik adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat, di mana nilai-nilai dalam ilmu sosial diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang mempunyai harga. Oleh karena itu, selalu dikejar oleh manusia untuk dimiliki. Dengan demikian, ilmu politik dapat dilihat dari berbagai segi. Meskipun demikian, tentu lebih bijaksana jika kita berpijak pada anggapan bahwa penjelasan sebelumnya adalah saling berhubungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan, NPM Tahrir 042. Sini saya akan menerangkan sedikit tentang ruang lingkup ilmu politik. Ya, sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, ilmu politik pasti memiliki ruang lingkup bidang kajian. Sini saya akan mengemukakan ruang lingkup bidang kajian menurut UNESCO, kemudian menurut APSA, dan juga menurut Rod and Anderson, seorang ahli politik di dunia. Yang pertama menurut UNESCO. Menurut UNESCO, ruang lingkup politik mencakup 4 bidang atau bagian. Yang pertama adalah teori politik atau politika teori yang memuat pembahasan yang sistematis dan generalisasi dari fenomena politik.
Teori politik tersebut bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik. Ya, dalam teori politik tersebut memiliki pokok-pokok pembahasan. Yang pertama adalah political theory, kedua history of political ideas. Kemudian adalah lembaga-lembaga politik. Bidang kedua dari ilmu politik yaitu lembaga-lembaga politik, seperti misalnya pemerintahan yang mencakup aparatur politik yang berteknis untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Yang ketiga adalah partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Yang bidang ketiga ini terdiri dari berarti partai politik, golongan-golongan dan asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, dan juga pendapat umum. Yang keempat adalah hubungan internasional. Dalam hubungan internasional terdapat bidang-bidang. Bidang tersebut yang pertama adalah politik internasional, kedua organisasi-organisasi dan administrasi internasional, ketiga adalah hukum internasional. Itulah ruang lingkup politik menurut UNESCO. Kemudian ruang lingkup politik menurut American Political Science Association atau APSA. Yang pertama ada teori dan falsafah politik. Kedua, partai-partai politik, pendapat umum, dan pressure groups. Ketiga, badan pembentuk undang-undang dan proses pembentuk undang-undang. Keempat, hukum konstitusional dan hukum administrasi. Kelima, administrasi publik. Keenam, pemerintahan dan perniagaan. Ketujuh, hukum internasional. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan dan perbandingan pemerintahan. Itu adalah ruang lingkup ilmu politik menurut APSA atau American Political Science Association. Kemudian adalah ruang lingkup menurut Rod dan Anderson. Beliau adalah para ahli politik di dunia. Beliau mengemukakan bahwa ruang lingkup tersebut ada 12. Yang pertama mencakup filsafat politik, kedua peradilan dan proses hukum, ketiga proses eksekutif, keempat organisasi dan tingkah laku administratif, kelima politik legislatif, keenam partai politik dan kelompok kepentingan, ketujuh pemungutan suara dan pendapat umum, kedelapan sosialisasi politik dan kebudayaan politik, kesembilan perbandingan politik, keenam pembangunan politik, 11 politik dan organisasi internasional, ke-12 teori dan metodologi ilmu politik. Dan itu adalah ruang lingkup menurut Rod dan Anderson. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ialah manfaat ilmu politik. Yang pertama, meningkatkan kemampuan melakukan negosiasi. Kemampuan negosiasi ini sangat diperlukan dalam bidang apapun itu untuk mendapatkan penawaran yang lebih bagus lagi. Biasanya orang yang pandai berilmu politik akan melakukan negosiasi dalam semua pekerjaannya. Yang kedua, menuju kehidupan yang lebih baik dengan cara berilmu politik. Jika seorang pintar dalam dunia politik, maka ia kemungkinan besar bisa menanggapi apapun, menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan ilmu politik. Yang ketiga, turut serta memajukan sistem pemerintahan. Mengerti ilmu politik memberikan peluang besar bagi siapapun untuk membuat sistem pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Mungkin saja pendapatnya itu bisa membawa sesuatu perubahan yang lebih baik terhadap sistem pemerintahan, maka dijamin pemerintahan tersebut akan semakin kuat dan maju. Yang keempat, ada ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan.
Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan itu karena dalam pertimbangan pun memiliki kritis serta kriteria yang sistematis. Para ilmuwan profesional memandang ilmu politik itu sebagai sesuatu sistem di mana sistem itu yang harus membawa suatu perubahan bagi organisasi yang saling berinteraksi. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan sosiologi dengan ilmu politik. Bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu yang paling pokok dan umum sifatnya, memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok dalam masyarakat. Dengan mengetahui pengertian dan teori sosiologi, kita akan mengetahui sampai mana susunan dan stratifikasi sosial yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Yang kedua, hubungan antropologi dengan politik. Antropologi merupakan pengertian dan teori tentang bagaimana kedudukan serta peran sebagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi dan sosiologi lambat laun saling mempengaruhi satu sama lain dalam objek penelitian maupun dalam pembinaan teori tersebut, sehingga pada saat ini batas antara ilmu sosial pun telah menjadi kabur. Yang ketiga, hubungan ilmu hukum dengan ilmu politik. Hukum sejak dulu sangat erat dengan ilmu politik karena dua hal tersebut mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Ilmu hukum khususnya menopang hukum tata negara. Yang keempat, hubungan ilmu ekonomi dengan politik. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan ilmu yang tersendiri, dikenal sebagai ekonomi politik, di mana pemikiran dan analisisnya digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menanggapi saingannya pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kelima, hubungan psikologi sosial dengan ilmu politik. Ilmu psikologi adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya dalam faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi umum memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Yang keenam, hubungan geografi dengan ilmu politik. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategi, desakan penduduk, daerah pengaruh mempengaruhi politik. Yang ketujuh, hubungan sejarah dengan ilmu politik. Sejarah banyak sekali menyumbang fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Karena dalam sejarah selalu menopang masa lampau yang menjadi sasarannya, sedangkan ilmu politik sasarannya lebih ditekankan pada sekarang dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu politik. Perkembangan sejarah ilmu politik dibagi menjadi dua zaman, yaitu satu zaman sebelum Masehi. Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Terbukti dari hasil karya filosof seperti Plato dan Aristoteles, bahkan Plato yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai bapak filsafat politik. Sedangkan Aristoteles yang telah meletakkan dasar-dasar keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai bapak ilmu politik. Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya menjadikan negara sebagai perspektif filosofis, dan pandangan mereka tentang pengetahuan merupakan sesuatu yang utuh. Perbedaan keduanya terletak pada tekanan dan objek pengamatan yang dilakukan. Kalau Plato bersifat normatif deskriptif, sedangkan Aristoteles sudah mendekati empiris dengan memberikan dukungan dan preferensi nilai melalui fakta yang dapat diamati dengan nyata.
Ini yang terkenal dengan zaman Romawi kuno memberikan sumbangan yang berharga bagi ilmu politik, antara lain bidang hukum, jurisprudensi, dan administrasi negara. 2. Zaman sesudah Masehi. Indonesia sendiri sudah mengenal tentang kenegaraan, ditandai dengan beberapa karya tulis, misalnya Negara Kertagama sekitar abad 13 dan Babat Tanah Jawi. Kesusastraan di negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara penjajah dari Barat. Perkembangan ilmu politik di negara-negara benua Eropa sendiri, bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Karena itu, ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai Perang Dunia II. Ilmu politik baru dapat mendapatkan identitas setelah didirikannya School of Political Science di Columbia pada tahun 1880 atas prakarsa John Wyburg dan ia sendiri yang memimpinnya. Pada tahun 1886, sekolah tersebut menerbitkan The Political Science Quarterly pertama penulis karyanya. Pada saat itulah sendiri berbagai macam institut-institut ataupun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu politik dan mengenai politik lebih mendalam. Para ahli pun senantiasa menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Sejak itulah mendorong para sarjana politik untuk lebih meneliti dan menemukan fungsi-fungsi dari politik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Anugrah, NPM 2021711035. Di sini saya akan membawakan materi tentang generalisasi ilmu politik. Generalisasi ilmu politik terbagi menjadi 14 bagian. Yang pertama yaitu negara. Jika pemimpin suatu negara menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan atau demi kepentingan pribadinya dengan berbagai tindakan yang sewenang-wenang, cepat atau lambat, pemerintahan tersebut akan didatangi oleh gerakan massa yang tidak bisa dibendung lagi sebagai respon atau tindakan yang atas penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu kedaulatan rakyat. Meletusnya revolusi Prancis pada 1789, salah satu penyebab yang dominan adalah disebutkan raja-raja Prancis berkuasa secara absolut, dalam arti tindakan kedaulatan rakyat Prancis yang dijunjung tinggi oleh pemerintah. Lalu yang ketiga adalah kontrol sosial. Dalam setiap pemerintahan, institusi masyarakat ataupun pemerintahan diperlukan suatu kontrol sosial untuk memudahkan pengawasan jalannya suatu mekanisme perjanjian dan pemerintahan yang telah disepakati. Lalu yang keempat ada undang-undang. Nah, dengan adanya peraturan undang-undang dalam kehidupan bernegara, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menertibkan jalannya roda pemerintahan dengan tertib, aman, dan berkesinambungan. Nah, lalu yang kelima ada pemerintahan. Pemerintahan yang diktator sering menimbulkan suatu gerakan masyarakat bangsa untuk melakukan suatu revolusi yang mengarahkan perlawanan terhadap rezim lama ketika menekan kebebasan dan menentang pembaharuan. Nah, lalu yang keenam ada legitimasi. Sebetulnya awal masa jabatan pemerintahan Gus Dur memiliki legitimasi yang baik melaksanakan agenda reformasi Indonesia, mengingat ia memperoleh dukungan mayoritas dari berbagai elit dan partai-partai politik. Namun dengan berbagai faktor yang terjadi pada pemerintahan tersebut sehingga terjadi pudarnya polaritas yang ada pada pemerintahan Gus Dur tersebut. Nah, lalu yang ketujuh ada oposisi. Nah, tidak semua partai oposisi itu jelek, karena oposisi itu bisa menjadi penyeimbang dan kontrol atau mekanisme pemerintahan yang ada. Sebaliknya juga tidak semua partai oposisi baik, karena tidak sedikit partai oposisi terlahir hanya didasarkan pertimbangan emosional. Nah, lalu yang kedelapan ada sistem politik. Bagi pemerintahan yang menganut sistem politik yang komunis maupun otoriter, maka jelas kebebasan rakyat itu terkekang. Hal ini akan berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem politik liberal seperti di negara barat. Nah, lalu yang 9 demokrasi.
Tidak semua pemerintahan yang demokrasi itu memiliki karakteristik universal. Nah, karena nilai-nilai budaya suatu negara-negara akan turut mewarnai budaya politiknya. Lalu yang ke-10 ada pemilihan umum. Pemerintahan yang demokrasi sebab melalui sarana pemilihan umum, aspirasi rakyat ataupun konstituante dapat dikomodir dengan sistem pemilihan umum yang baik. Lalu yang ke-11 ada partai politik. Jika suatu pemerintahan mengaku dirinya demokrasi, sementara partai politik dilarang berdiri, hal itu dapat di metaforakan sebagai seekor harimau yang dikebiri. Nah, ia tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan melakukan reproduksi. Lalu yang ke-12 ada desentralisasi. Desentralisasi menjadi keniscayaan dalam pemerintahan Indonesia masa kini tanpa mengurangi makna sebagai negara kesatuan. Sebab tanpa desentralisasi berarti tidak ada otonomi bagi daerah. Segala sesuatunya masih bersifat sentralistik. Lalu yang ke-13 ada demonstrasi. Gerakan demonstrasi mahasiswa Indonesia tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa. Nah, dalam gerakan demonstrasi anti pemerintahan Orde Lama ini kami merupakan motor utama dalam kegiatan-kegiatan Angkatan 66 memainkan peranan pokok dalam arena politik berikutnya, begitu dalam mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter. Nah, yang ke-14 ada persamaan. Dalam suatu tatanan pemerintahan demokrasi, persamaan merupakan ide fundamental. Nah, dalam asas kehidupan bangsa dan bernegara, walaupun selalu ada hierarki itu yang membedakannya antar individu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Kamila Tunisa akan memaparkan materi mengenai teori-teori dalam ilmu politik. Teori-teori dalam ilmu politik memiliki 3 bentuk penteorian, yaitu teori politik empiris, teori politik formal, dan teori politik normatif. Pertama, teori politik empiris. Teori ini biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis dalam ilmu politik. Para ahli ilmu politik biasanya tertarik dalam menjelaskan peristiwa politik tertentu dan mengembangkan teori-teori yang lebih luas. Yang kedua, teori politik formal. Teori ini kadang-kadang tumpang tindih dengan teori-teori sosial maupun teori-teori pilihan publik. Istilah ini dipinjam dari gagasan ilmu-ilmu ekonomi tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, teori politik normatif. Teori ini merupakan teori yang paling dekat dengan enterprise internasional tradisional, di mana berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik. Tujuannya adalah meletakkan prinsip otoritas, kebebasan, keadilan, dan lain-lain. Adapun teori-teori lainnya, di antaranya yang pertama ada teori politik kekuasaan Niccolò Machiavelli. Teori politik ini dapat dilihat sebagai penanda transisi dari dunia kuno ke modern yang sangat kontroversi. Melalui karyanya yang berjudul The Prince pada tahun 1513, ia sering dituduh sebagai gurunya kejahatan karena nasihat-nasihatnya yang amoral. Dalam bukunya, ia sering memberikan nasihat tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sebuah kepangeranan. Isi teori Machiavelli diantaranya sebagai berikut. Pertama, seorang penguasa hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Yang kedua, penguasa bijak hendaknya memiliki hal-hal sebagai berikut, yaitu sebuah kemampuan untuk menjadi baik sekaligus buruk, baik dicintai maupun ditakuti, memiliki watak-watak seperti ketegasan, kekejaman, kemandirian, disiplin, dan kontrol diri.
memiliki sebuah reputasi yang menyangkut kemurahan hati, pengampunan, dapat dipercaya dan tulus. Yang ketiga, seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan. Yang kedua, teori negara berdaulat John Bodin. John Bodin hidup tahun 1530 sampai 1596. Ia lahir di Anjou, Prancis. Pemikiran politik Bodin dibangun di bawah tekanan pengalaman pribadinya. Bodin ini hidup pada masa pertentangan agama dan mencapai puncak ketika terjadi pembunuhan St. Bartholomew pada tahun 1572 yang mengakibatkan Prancis berada di ambang kehancuran. Bodin merasa prihatin dengan perpecahan itu sehingga ia menulis sebuah buku yang berjudul Six Books of Commonwealth. Yang ketiga, teori kekuasaan negara terbatas John Locke. John Locke ini hidup tahun 1632 sampai 1704. Dilahirkan di Wellington, Somerset. Karya utamanya adalah Two Treatises of Government, sebuah karya yang sering disebut sebagai Bible liberalisme modern. Yang keempat, teori pemisahan kekuasaan Baron de Montesquieu. Baron de Montesquieu hidup tahun 1689 sampai 1755. Dia populer dikenal Montesquieu yang lahir di Paris, Prancis. Karyanya yang terkenal adalah Spirit of the Laws pada tahun 1748. Teori Montesquieu ini antara lain sebagai berikut. Pertama, hukum dan institusi politik harus diselesaikan dengan lingkungan sejarah, geografi, dan iklim di mana orang tinggal. Tidak ada aturan yang pasti dan tidak ada bentuk pemerintahan yang berlaku bagi semua masyarakat. Yang kedua, bentuk pemerintahan yang paling tepat adalah pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter orang-orang yang mendiami wilayah itu. Yang ketiga, dalam klasifikasi pemerintah terdapat 3 jenis pemerintahan, yaitu republik, monarki, dan despotik. Yang keempat, untuk menghindari ketegangan politik dan perang, maka hukum dibutuhkan, baik itu hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antar bangsa ataupun negara merdeka, hukum sipil yang mengatur hubungan antar individu-individu, dan hukum politik yang mengatur dan menentukan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Yang kelima, negara yang cocok untuk memaksimalkan kebebasan dan menyeimbangkan persamaan adalah negara di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan sendiri-sendiri, sehingga hukum sipil dapat dibuat menurut kebutuhan semua bagian masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.